Oke lah, baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ini ribut-ribut revisi undang-undang TNI itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadi banyak publik yang belum tahu, dan ini sebenarnya keharusan pemerintah ya, segera melakukan tindakan edukasi publik. Sebagai contoh akan saya berikan di sini ya. Akan saya berikan salah satu contoh. Ya, TNI ketika menduduki posisi jabatan strategis di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang mana salah satu contohnya adalah Dirut Agrimas Palma. Nah, Dirut Agrimas Palma ini dulunya merupakan perusahaan swasta. Karena satu kondisi keuangan kepailitan, maka di holding company atau ambil alih oleh pemerintah. Nah, ini yang saya maksud bahwa holding company atau super holding company itu fungsinya ketika perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta dalam negeri yang sudah tidak berjalan karena kondisi kepailitan, ini diambil alih oleh negara, dijadikan plat merah.
diindukkan kepada salah satu badan usaha milik negara. Nah, ini publik dan pakar dan para ahli ekonomi belum memahami, atau mungkin belum, kalau memahami pasti paham, tapi belum menjelaskan hal ini kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sang dirut. Nah, kenapa Erick Thohir, kembali lagi Erick Thohir, ya, itu menunjuk ya seorang mantan Danjen Kopassus, berarti kan bintang 3, ya, menangani holding anak perusahaan ini sebenarnya, ya, anak perusahaan yang diindukkan atau bisa jadi perusahaan yang diambil alih oleh negara, dikelola negara, ya. Itu menunjuk dirutnya dari TNI. Kenapa? Ya, salah satu fungsi yang ingin saya sampaikan yaitu satu fungsi pengawasan sistem dan kontrol. Ya, karena di sini nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini badan usaha milik negara, jadi harus dipimpin seorang jenderal, tentunya ahli strategis, karena mantan Danjen Kopassus, tentu beliau sudah dilatih, dididik dalam hal strategis yang tidak homogen lagi. Homogen itu satu korps, atau memimpin korps, atau memimpin satu angkatan, atau memimpin satu matra. Tapi beliau sudah dididik dalam kehidupan strategis komando yang heterogen. Heterogen berarti sudah bersentuhan dengan sipil. Bagaimana beliau harus berada di kedudukan jabatannya di sipil yang strategis, dan juga berfungsi sebagai sistem pengawasan, serta yang harus kita ingat sebagai sistem hankam. Karena banyak perusahaan-perusahaan selama 10 tahun terakhir, atau boleh dikatakan setelah reformasi itu, ya, swasta, ya, kesempatan swasta untuk mengambil alih fungsi-fungsi strategis, yang mana akhirnya mengakibatkan ekonomi kita kapitalis. Kapitalis sebenarnya nggak apa-apa, ya, atau mungkin liberal nggak masalah, tetapi selama dalam kontrol negara, dalam arti di sini sistem pengawasannya, kemudian hierarki kepemimpinannya atau ke manajerialnya itu dipimpin oleh orang-orang yang berkapasitas dalam negara, tentunya itu nggak masalah. Nah, sebagai sistem hankam tentunya itu untuk pengawasan, kemudian untuk mengatasi kartel-kartel, ya, swasta, ya, yang membangun kartel-kartel ekonomi di negara kita, karena tidak sesuai dengan pasal 33, ya, bahwa segala sesuatu yang terkandung di dalam bumi, air, udara, tanah itu dikuasai sepenuhnya oleh negara dan kemudian dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Nah, itu fungsi sistem pengawasan. Kenapa akhirnya revisi Undang-Undang TNI itu saya sampaikan bahwa itu perlu sebagai sistem hankam kita untuk mengawasi seluruh sumber daya negara, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar selalu dalam pengawasan atau kontrol.